Halo semuanya. Halo. Halo. Dijawab atuh. Harus banget dijawab ya. Harus dong, kan nyapa. Ntar kalau misalkan ada yang nyapa nggak dibalas, dikira sombong. Apalagi di ini YouTube kan. YouTube Banyak komen nanti. itu banyak komen. Wah, judis ya. Wah, so eksis ya, so keren gitu. Tadi balasnya gitu sangat Yang lainnya lemes-lemes gitu. lemes-lemesin. Ini niatnya bikin YouTube gitu. Tapi aku senang kalau misalnya ada yang Aku senang kalau digituin. kalau ada yang komen itu Hmm. so gini, berarti dia dengerin. Dengerin. Berarti ada yang dengerin podcast ini gitu kan. Ada yang merhatiin. Yang lagi. Udah ada yang ngomen gitu? Ada. Wih, ada suara siapa itu? Selamat datang, welcome back. Baik. Update. Survival dari Gunung Merapi. Anjay. Dari Sumatera Barat. Pulang dari Padang. Nah, halo semuanya para pendengar tapir dimanapun anda berada. Masih bersama kita di obrolan tapir. Nggak enak. Nggak enak ya. Udahlah tanggung. Apa tadi ngomong apa? Ini dia belum memperkenalkan diri. Oh iya. Aku perkenalkan lagi. Iya. Iya. Di Di 2 episode platform yang berbeda. platform berbeda. 2 episode terakhir kita udah kenalan. Sekarang ada siapa? Paris. Lari. Udah. Kenalannya teh Kumaha nama sama profesi. Anjir. Profesi dan hobi dan makanan Oh, favorit. ini aja lah. Kata-kata mutiara nanti. Visi misi. Kayak yang lagi mau debat itu nih. Nama Faris, profesi guru. Terang-terangan. Udah ada ini, udah ada nomor gurunya. Nomor guru. Sekarang udah sah. Opening lagi biar mantep. Yang itu tadi. Kenapa guru dan dosen itu ada nomornya? Apa bedanya sama Syafi kurban? Opening dulu nih. Opening. Oh, bener lagi. Kenapa? Udah, Ya yang itu bukan. aja. Opening itu obrolan tapir gitu. Oh, nggak usah di stop ini, nggak usah di stop. Udah lah Udah biarin. 2 menit, oke. Masih bersama kita di obrolan tapir. Ya, gitu dong. Penasaran banget kayaknya. Harus gitu. Karena Harus itu perfect. trademarknya nanti. Harus trademarknya begitu. Nah, berarti dengan adanya Bang Faris di sini dan dia sudah mengakui dirinya guru, Artinya semua di sini adalah Pengajar. pengajar. Jadi isinya harus bagus. Lagi sibuk dulu bentar. Yang satu lagi Jangan disebutin nanti. lagi sibuk, isi rapot. ngisi rapot. Iya, sekarang kan memang lagi bulannya. Iya, Desember pertengahan ini Pasti lagi sibuk-sibuk. ramenya Masih ngasih rapot. bikin nilai. Oh, nilai dibikin ya? Kan ada yang bikin, ada yang Oh, mengolah. ada yang Kirain. dikasih. Kirain nilai rapot itu Ditebak. ditebak. Siapa tahu nyari dulu ke pohon gitu, ke dukun. Nomornya berapa nih angkanya? Enggak, biasanya guru tuh kalau ngetik nilai itu gimana enaknya aja. Oh, gimana enaknya? Oke. Ya itu kalau ngetik 90 yang ini 60, nggak enak. Naikin lagi. Enggak estetis gitu ya. 99 tiba-tiba ada yang 55. Wah, kurang pas nih bentuknya gitu. 57 lah. 57. Kata fancy kurang cocok. Nah, ya, up dulu lah jadi 858 aja. Oke, malam ini apa bahasannya? Oke. Kita malam ini akan membahas tentang kekerasan dan seks di kalangan remaja, Pelajar terutama ya. pelajar. Kenapa? Eksistensi tadi enggak masuk. Oh iya, eksistensi. Berarti eksistensi kekerasan dan seksual. seksual di kalangan pelajar. Karena belakangan ini banyak banget berita-berita yang berseliweran di Instagram, TikTok atau media-media portal berita online gitu ya. Mainstream. Media mainstream. Ya, media mainstream itu membahas tentang ya itu. Kalau nggak kerusuhan, tawuran, gangster, atau yang lagi viral kemarin itu perilaku seksual, Ya, pemerkosaan, atau bikin video pendek. bikin video pendek. Samsul Sam? Samsul Samsul apa? Samsul Fat.
Enggak sih kalau itu belum. Kenapa harus ke situ? Enggak. Samsul. Tapi itu juga di kalangan remaja sih. Ya itu juga remaja sih, remaja tanggung. Nih, kita punya remaja. Nah, remaja. Kita punya remaja yang siap menggebrak. Remaja air masa. Remaja akhir masa. Karena bentar lagi Parubaya dia kan. Oh iya, bentar lagi Parubaya. Tapi masih golongan pemuda. Karena Iya, pemuda itu umurnya rentangnya sampai 55 atau 60 gitu. Disebut pemuda itu. Wah, iya. Sampai 55 pemuda. 55 kalau nggak salah. Itunya Makanya ada istilah begitu definisi, ya. definisi pemuda Definisi. umur berapa Definisi. gitu. Definisi. Kagak ku kerjaan. Definisi. Balik lagi. Kita bahas yang mana dulu? Kekerasan dulu, seksual dulu, atau eksistensi dulu? Ya mungkin nanti nyambung juga sih. Nyambung semua. Kadang-kadang kan ada kekerasan seksual juga gitu. Berarti nyambungnya dari eksistensi. Eksistensi. Karena dari eksistensi ini kadang ada yang ke perilaku kekerasan, ada yang perilakunya ke seksual. Karena remaja-remaja itu kan ya namanya darah muda ya. Darahnya para remaja. Darahnya para remaja. Tapi gini, Masa yang berapi-api. kalau kita ngomongin di kalangan pelajar, kekerasan juga kalau remaja mungkin alasannya wah ini lagi memang tadi darah mudanya sedang bergejolak gitu kan. Lagi cari jati diri gitu. Tapi kalau misalnya di SD gimana? Kan SD juga kadang-kadang udah terjadi pemukulan terhadap sesama siswa gitu. Atau nyingsatkan androk masuk ke situ. Iyalah itu pelecehan lah itu. Bibit-bibit pelecehan lah. Kalau dulu mah kenakalan biasa. Ya, Angkatan kita mah masih hal yang biasa. hal kayak biasa, gitu. maksudnya gitu gitu ya. Iya. Tanpa maksud ke arah seksual. Iya, tanpa Hanya menjahili gitu. Jahil. Berarti untuk angkatan 90-an itu yang herei-hereinya kayak gitu, bercandanya ngangkat rok. Kalau ngintip juga pasti kan ada niatnya tuh. Ya tapi kan enggak ngintipnya tuh cuman karena kepo aja kayaknya enggak sampai ada enggak sih? Yang birahi Ya, gitu. biasanya mah kalau misalnya androk emang teman-teman urang gitu ya. Hanya pengen tahu CD apa gitu, dia pakai warna apa CD-nya. Tanpa ada niatan itu Birahi. Itu waktu SD. Birahi. Padahal dulu belum ada CD ya. Masih kaset. Atau untuk Enggak boleh bercanda. Oh, lupain. Pengen tahu CD-nya apa. Agak serius ini. mungkin arah kekerasannya itu untuk mempermalukan si teman wanita itu gitu. Teman wanita. Kalau dulu mah Nggak sampai ke situ. pikirannya itu cuman pengen tahu doang. Iya. Udah itu sampai ketawa-ketawa. Cewek yang disinsatkeun lagi nggak marah gitu, cuman naon sih? Terus ketawa lagi, udah Sebatas bocah teh beneran bocah gitu ya, nggak ada pikiran seksual birahi atau ke kekerasan, nggak ada langsung. seksual, nggak ada gitu. Karena dulu juga ada ini kan, pertama kali secara sadar kita dipertemukan dengan lawan jenis di satu ruang yang sama. Kenapa kita pakai celana, kok dia pakai rok? Tuh, ya. Jadi kadang itu rasa ingin tahunya kan muncul salah satunya di situ. Ada apa di balik Ada rok? apa di balik rok? Iya memang Iya. itu. Kenapa yang perempuan juga kan ini kenapa kok yang laki-laki kencingnya berdiri? Kenapa yang perempuan jongkok? Kenapa guru kencingnya berlari? Bisa gitu. Kenapa guru kencingnya berlari? Karena dikejar administrasi. Sibuk deadline. Benar. Lebih ke kuriositas gender. Ya. Ngeri apa itu tadi? Apa itu tadi? Apa itu? Apa koreasi? Kuriositas Oh, Curious. Curiosity. Kekepoan. Kekepoan. Nah itu tuh berubah itu ketika elektronik internet gitu ya, maksudnya internet itu masuk. Ya. Terus kan banyak informasi mengenai konten-konten seksual. Tapi kan itu baru belakangan inilah. Kan internet sudah ada Di di tahun tahun 90-an juga udah ada. Iya. 2000 awal juga Iya. internet udah ada. Maksudnya yang masuk ke anak sekolah itu kan berubah itu ketika itu tadi gitu, si informasi di media di internet itu banyak dan bisa diakses.
oleh siapapun termasuk anak-anak. Nah, ya betul. sehingga tadi heureuy jail yang kayak gitu teh sudah tidak lagi relevan. Gitu jadinya teh Jadi sudah tidak original bercanda Iya, karena iseng iya, itu. iya. Padahal kalau dulu juga kan maksudnya anak SD nonton Baywatch ya. Nonton kayaknya mah. Urang tuh meunang nggak mah. boleh kan dulu. Karena Cuma maksudnya kan di gini, setelnya setengah 10 malam kan. iya habis dunia dalam berita kita tidur. Iya. Harusnya gitu emang. Jam Dunia 9 dalam tuh berita, udah masuk berita tidur. tidur ya. Tidur. Cuman waktu itu kan SD tingkat rasa ingin tahu terhadap gendernya tinggi. Ya. Setelah kita puber itu kita jaga jarak kan sama lawan jenis gitu, sama Iya. teman-teman kan jaga jarak. Karena udah merasa kalau deket-deket kan ada yang kesetrum, mulai jatuh cinta, Kesetrum skin to skin itu kan juga bisa Iya. menimbulkan setruman-setruman. Iya. Iya, bulu kuduk merinding gitu. Mari. Seiring dengan pubertas kita memahami perbedaan gender, kitanya juga akan menjauh terus menjaga adab antar Iya. lawan jenis. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Dulu tuh masih Rasa- ada rasa menjaga adab. Rasa malu tuh lebih tinggi dulu. Dan terbangun secara alamiah Iya. gitu. Dulu kita nggak tahu kalian. Kalau saya dulu kalau misalkan SD SMP terus duduk sebangku sama perempuan itu dicecein gitu. selain dicecein kitanya juga risih. Iya, Ya, dari karena sini. puber kan, sudah puber. Jadi risih asa apa sih gitu mendingan jeung babaturan lalaki gitu bisa gara kumaha gitu. Jadi ya alamiah sebenarnya, tanpa, kalau misalnya memang ada beberapa kebudayaan yang mementingkan sex education gitu. Tapi kalau misalnya kita telah lebih jauh secara alamiah kan setelah puber itu kita udah mengalami kalau puber itu secara biologis juga kan bertumbuh lah, ada perkembangan juga, secara emosional juga bertumbuh. Cuman hal yang alami itulah yang tadi kata si Mang Ubun ini, ada hal yang mendisrupsi gitu, mendisrupsi menjadi anomali kan. Iya. Anomali. Ya itu tadi gara-gara perilaku berubah akibat masifnya informasi gitu ya, gitu, yang bisa diakses oleh sampai anak-anak, sehingga hukum juga berubah. Jadi ada hukum yang berlaku di 2010 kesini kalau nggak salah, yang kalau misalkan kita nge-track cewek gitu ya, itu termasuk ke catcalling. catcalling, itu termasuk ke pelanggaran pelecehan. Ya. Dan Bersiul, itu bisa dipidanakan bisa maksudnya. dipidanakan. Betul. Kalau dulu mah kan boraah lah, nggak ada istilahnya. Ya, mungkin karena kasus-kasus kekerasan seksual atau perilaku seksual di golongan pelajar itu ya masih sedikit lah. Sedikit. Ya artinya kan nilai-nilai norma di masyarakat juga berubah gitu, bergeser gitu. Yang dulu tadinya di catcalling cewek teh nggak segitu bermasalahnya, sekarang tuh kayaknya masalah gede gitu. Jadi masalah besar gitu. Ya itu juga berdampak pada berkurangnya keterampilan nge-track dan siu-siu kan. Iya. Generasi sekarang nggak bisa nge-track, gitu ini bisa. Iya, Sekarang paling iya, sekarang kio. Sekarang ya kukur-kukur gitu. Oh itu. Iya, Cuk, Pak Jeruk. Teu asik. Udah asik, nggak sekeren dulu ya. Orang-orang bego jadinya sekarang. lagi nongkrong di pos misalnya, teh Ya apa? kata ini salam sih kan. Nah, kayak gitu-gitu aja hilang tuh. Teh salam sama itu gitu. Kita cuma buat ngerjain temen kita doang gitu. Itu maksud dan tujuannya apa ya? Cuma Norak buat- gitu ya, norak gitu ya. Buat bikin temen kita ini doang gitu. Padahal mungkin yang ngomong enak sih. Kadang-kadang kayak Kan biasanya gitu. gitu. playing victim. Terselubung tuh ya kan. Ntar kalau beneran ceweknya suka sama yang di itu, kecewa, patah hati. Ibu aing gitu. Berantem aja itu tuh. Jadi nggak nongkrong lagi dia. Nongkrong bareng lagi. Nah itu, jadi memang pada zaman sekarang atau akhir-akhir ini kan ya tidak bisa dipungkiri gitu ya, maksudnya penyebaran video porno juga justru yang banyak banget view-nya itu adalah saat ada konten-konten yang misalkan berseragam, yang masih sekolah gitu, itu kan luar biasa masif pisan dan itu banyak gitu, sampai menyengajakan diri merekam saat berbuat kenakalan lah
Itu kan jadi masalah gede itu. Ya. Gitu. Nah, kalau hubungannya dengan pendidikan, apakah bisa disebut gagal nggak gitu pendidikan teh? Sampai akhirnya banyak banget kan yang begitu. Jauh. Ya harus berani bilang enggak. Susah ngambil garis ininya, cuman memang kalau dibilang gagal bukan sistem pendidikan aja. Saya ngomongin sistem pendidikan ya, bukan Ya. pelajaran agama. Ya, maksudnya bukan hanya sistem pendidikan yang gagal, tapi masyarakatnya juga gagal. Ya. Benar nggak, Sok? Ya, Kalau artinya kan misalkan sistem pendidikan itu kan termasuk masyarakat seharusnya kan. Iya. Karena yang mendidik anak, kalau misalnya sistem pendidikan cuman terbentur di sekolah, ya sekolah kan ngajar ya. Kadang-kadang tuh orang tuh cuma sebatas ngajar aja gitu di sekolah. Iya, baik. Ya gitu. Jarang ada sekolah yang benar-benar mendidik gitu kan. Iya. Ya kan, selain pendidikannya itu gitu, di rumah juga nggak dapat pelajaran yang ke arah itu gitu. Maksudnya untuk adabnya. Ya kan makin menipis kan. Justru orang tuanya kan sekarang makin sibuk nih. Rata-rata anak-anak di rumah itu kan nggak ada temennya. Sibuk karena apa? Bekerja Bekerja untuk apa? untuk Nyekolahin anak. Karena sekolah anak mahal. Iya, ya itu kan jadi ini lingkaran yang nggak tahu harus diputus di mana gitu. Iya. Iya, itu sistem emang kan siklusnya kayak gitu ya. Nah, kan sekolah mahal gitu ya. Ya harus bekerja dua-duanya gitu. Kan satu bisa nggak kerja, anaknya homeschooling aja di rumah. Ya itu solusi, alternatif solusi. Alternatif solusi. Iya sih. Jatuhnya kan balik lagi kan kalau misalnya disalahin siapa yang salah? Akhirnya kan banyak yang terlibat. Yang banyak yang siapa yang salah? Kita semua. Kita semua, maksudnya orang tuanya mungkin bisa dibilang ada kegagalan juga. Iya. Sekolah juga mungkin bisa disebut gagal. Iya. Pemerintah juga mungkin bisa Ada kena andil, lah, ada andilnya kan. andilnya, karena dia yang mengatur besar masyarakat lah. Besar, Karena dia yang maksudnya mengatur masyarakat itu. Kalau misalkan ini siapa yang salah? Perilaku seksual di kalangan pelajar, kekerasan, gangster, berkelompok atau gebukin orang atau sampai malak. Nah itu kan misalnya kalau misalnya ada orang tua siswa yang merasa miris dengan kejadian hal-hal kayak gitu, justru sebenarnya miris kan, kenapa orang tua yang miris, kan dia juga salah satu yang salah gitu. Jadi ya agak menakutkan juga sih saat kejadian ini terus berlangsung ya, berulang terus gitu. Berita tiap hari itu selalu ada gitu, berita-berita tentang kekerasan dan Yang terbaru apa? seks. Yang terbaru adalah yang kemarin baca SD kelas 6 itu Usia 12 tahun. usia 12 tahun itu digilir cinta dan dijual oleh temannya katanya. Digilir secara seksual maksudnya. Secara seksual dan Bukan digilir, dijual. Oh, Dapat dijual. pelanggan 20 orang. yang sebelumnya kan digilir dulu sebelum dijual. Iya, dipakai dulu. Oh, dipakai dulu. Kan katanya gini, dia pergi pergi dari rumah karena kenalan dengan seorang lelaki bernama Adit Iya. dan katanya membawa baju ganti. Oh, Nah, boleh sama juga Adit mungkin dicobain gitu ya. Dimanfaatkan. Udah gitu beres sama Adit, dia pengen sama Dava. Anak yang keduanya. Yang Sama keduanya. Dava dibawa ke apartemen. Itu Adit dan Dava itu umur berapa? Adit tuh 18 tahun, Dava Iya. tuh 24 24. Dan ceweknya 12 tahun. 12 tahun. Karena mukanya memang terlihat dewasa gitu. Iya. Kelas 6 SD. Dan itu di daerah Bandung ya. Ini era Pajajaran. Pajajaran dan apartemennya. Cicendo, pokoknya kecamatan Cicendo. Pokoknya Ya nggak tahu. apartemennya salah satu apartemen besar lah Di daerah Cicadas. Jalan Ahmad Yani. Nah, sama dia nih. Gitu. Nah, setelah sama Dava itu katanya Hmm. dia mulailah dimasukkan ke Ya, aplikasi dijual. itu gitu. Dapatlah 20 pelanggan selama 2 minggu. 2 minggu range harganya 300 sampai 500 ribu. Tapi sharing profit nggak? Nah, itu justru kan banyak yang bertanya itu gini, maksudnya teh, ini keinginan anaknya sendiri atau memang ada human Unsur trafficking paksaan. gitu. Human Nah, trafficking. itu kan tapi si Adit sama Dava ini udah ditangkap, Udah ditangkap. dan lagi diselidiki sampai Lagi sekarang. diselidiki. Gitu. Ya maksudnya itu kan jadi ada beberapa sudut pandang ya. Yang tadi apakah memang si anaknya mau Mm-mm. atau
atau memang human trafficking, disekap atau diculik istilahnya betul. dengan kekerasan. Karena Nah, misalnya jangan apa ya, netizen tong komentarnya ini gitu ya, maksudnya kan nunggu dulu hasil pemeriksaan kan. betul, hasil pemeriksaan dulu. Jadi jangan langsung Oh itu nah, tidak berlaku di netizen sini tuh nggak ada itu pemeriksaan. Kita menghakimi, netizen adalah hakim di sini. Sumber dari segala sumber hukum adalah netizen. Tapi mungkin ini juga yang agak cukup berbeda sama masa-masa yang dulu kan. Kalau misalnya ada teman cewek, kecenderungan untuk berbuat seksual itu atau buat mesum lebih sedikit karena lebih cenderung menjaga kan. Iya. Kayak dulu, ya maksudnya kayak apa, geng-gengan gitu kan. Ya, ini Geng-gengan misalnya, terus kita pergi bareng sama geng cinta. Hah? Enggak, satu geng itu kan biasanya cowok ada ceweknya berapa. Iya, geng cinta tuh yang ADC kan Oh. berlima gitu ya. Lima. Berapa Iya, gitu. geng-geng walu tua. Disebut. Waduh. Ya maksudnya waktu sekolah itu kan kita pasti geng-gengan lah, kelompok-kelompok gitu. Dan ada berkelompok, terus ada pasti ada teman ceweknya Ya, ya gabung. gabung, dan itu kan kita cenderung menjaga gitu, menjaga teman. Seenggaknya tuh ketika kita tahu itu atau nggak satu geng lah, itu satu alma mater ya. atau apa, itu ada kecenderungan untuk menjaganya lebih tinggi gitu Ya. dibanding apalagi misalnya ada apa, anak SMP atau yang di bawah kita lah waktu itu lebih ya apa ya, mungkin dari sisi kurang mah, jadi mungkin jadi laki-laki itu pada waktu 90-an 2000-an awal lebih jantan lah, melindungi. Kelihatan kalau misalnya kayak kalau dulu mah STM ya. Di STM tuh ceweknya dikit kan ya. Tapi kalau ada cewek kan bukan Iya, bukan jadi korban, objek. malah jadi dilindungi banget kan Dilindungi. di situ. Aset yang berharga gitu. Maksudnya dilindungi sama teman-temannya. Diratukan teh benar-benar Iya, dijagain gitu. Nggak jadi korban kan. nggak jadi korban, nggak jadi objek gitu. Benar. jadi di satu sisi juga ada pergeseran pandangan moral dan attitude juga gitu dari sisi anak-anaknya. Kurang lebih di sekitar kapan itu teh mulainya ada transisi 2010-an 2010 ketika internet makin Smartphone lah. smartphone. ya sebenarnya karena ketika internet udah masuk juga, kalau masih aksesnya di warnet kayaknya tidak seburuk itu kan. Iya. Karena susah, nggak tiap hari. Tapi ya benar juga sih, ada faktor yang keluarga ya, itu juga kan nggak bisa dipungkiri. Kalau 2010 kesini itu Cara orang kerja juga. orang kerja, suami istri kerja udah mulai, ya kalau dulu kan tanggung jawabnya lebih banyak di laki-laki yang bekerja gitu, apalagi banyak sekolah swasta yang mahal yang mahal. sehingga orang tua Ya itu balik lagi bekerja. situ. Iya. Iya, maksudnya Muter. anehnya sekarang kan swasta itu jadi pilihan, bukan negeri lagi. Sekarang negeri yang favorit aja udah Udah nggak ada favorit lagi, udah sistem zonasi. Zaman zonasi. Tapi ya ada aja sih favorit sebenarnya. Jonasi Diam aja. Tapi kayak kasus yang kata Pak Gun pernah bilang di Tasik di Pangandaran ya, sekolah negeri dibagusin fasilitasnya segala macam, tetap aja pendidikannya rendah gitu, minat pendidikannya. Kenapa coba? Maksudnya nggak tahu. Karena ada kemudahan. Jadi kebetulan teman saya kan ASN, guru di salah satu SMP di daerah Pangandaran. Dia bilang kalau sejak zaman Covid itu kan banyak bantuan tuh, elektronik gitu ya, digital. Jadi sekolah tuh sekolah digital lah. Yang papan tulisnya sudah pakai smart TV gitu kan. Ini akan nanti. Terus tapi masih ditulis pakai kapur. Padahal tulisnya diganti smart TV, tapi masih pakai kapur. Kapurnya sarjana lagi. absen saja sudah digital gitu, maksudnya fingerprint, terus ada WA ke orang tua gitu lah. Nah tapi itu tadi terjadi fenomena si siswa ini malas sekolah gitu, karena katanya lebih senang nongkrong atau nyari cuan gawe gitu.
Kalau nongkrong mah jelas lah, maksudnya tidak di kota, tidak di main lah pokoknya. desa gitu ya, nongkrong mah pasti ini gitu. Tapi kalau di sana tuh mungkin karena daerah wisata, jadi ada kerjaan ini, Ya. jadi apa gitu ya, mungkin bantu siapa, Itu dapat uang. tingkat SMP. Itu SMP. Jadi akhirnya tuh kadang-kadang setiap hari tuh wali kelas tuh nge-WA orang tua, kenapa nggak hadir, ditanyain langsung gitu. Gawe gitu. Ya tapi satu sisi kalau misalkan memang pilihannya kerja cari uang yang benar gitu ya. Ya, Kalau saya mah setuju sih. nggak apa-apa sih ya. Tapi ada tapinya. Saya pernah baca quotes tadi pagi bahwa quotes dari Tiongkok Ya, ya. gitu. Yang salah satunya adalah jangan pernah sayang atau berpikir berulang-ulang untuk mengejar pendidikan. Karena pendidikan itu adalah salah satu cara penting untuk mengubah hidupmu dan masa depanmu. Jadi belajar mah satu sisi penting bisa. Cari uang juga penting. Ya. Apalagi saya kan pengajar ya. Kalau tidak ada siswa kan pusing. Jadi harus ada siswa. Gitu. Jadi Tapi kan kalau tidak ada siswa ada mahasiswa. Betul. Nah, karena pemikiran itu tuh kalau buat saya sebenarnya nggak bisa secara umum di generalisir buat setiap usia memahami itu. Ya. Gitu. Jadi ya tetap harus ada Orang tua literasi. Nggak bisa artinya tuh kayak sekarang kalau di tingkat SMP mencari uang itu penting, di tingkat SMA juga sama. Ya jatuhnya pendidikan menjadi nomor 2, jadi gak penting karena di usia-usia segitu yang belum bisa memilah-milah. Betul. Jadi serabutan aja ntar jadinya. Juga mereka ada mindset yang terjadi lah maksudnya di masyarakat itu, yang penting cuan dulu, pendidikan nanti. Ya, betul. Harusnya kan pendidikan dulu yang utama biar lu tuh lebih mudah untuk dapet cuan. Ini gitu ya. Ya itu nyawa sih. Enggak kan kalau misalnya ke Pak Panji mah ya. Karena yang episode kemarin juga dia mah Ya kontra. kontra gitu. Enggak harus selalu dari pendidikan tuh buat Cuan, buat memenuhi permintaan industri gitu. meng-manage industri. Cuma apa ya maksudnya teh ya satu sisi gitu misalnya kayak bagaimana sih caranya meningkatkan intelektualitas siswa gitu. Banyak metode kan yang dikeluarkan, kurikulum, terus teknologi pendidikan segala macam. Pendapat orang sih masih sama kayak yang kemarin-kemarin atau di podcast yang dulu kita ini ada hal yang tidak disentuh, persoalan tentang kebahagiaan, tentang mentalitas yang stabil gitu, yang tidak pernah disentuh nih, bahkan mungkin ya kan sama Kementerian Pendidikan kurang mah. Siapapun menteri pendidikannya dia masih ngomongin teknologi pendidikan, kurikulum terus gitu, terus menerus sampai ke angka yang terukur, tapi nggak pernah ngomong bahagia. Bahagia nggak bisa terukur. Nggak bisa terukur, tapi dalam kondisi yang bahagia, setiap manusia itu akan bisa mencapai puncak intelektualitas yang tinggi. Rasa ingin tahu apapun itu kan bisa dicapai. Kalau mentalitas kita nggak stabil, masih labil, nggak berpikiran, borah belajar gitu, muncul kurang ya gitu. Artinya kalau laki-laki kan pernah dibilang akan lebih lambat perkembangannya dibanding perempuan secara kognitif gitu. Oh nanti nih laki-laki akan lebih ngebut gitu secara kognitif tuh di umur berapa berarti? Di umur SMA lah. SMA gitu. 14 tahunan. 15 tahunan ya. Tapi kalau contoh aja misalnya si laki-laki ini tuh galau karena cinta. Chaos dia gitu. Chaos. Kalau stabil dia akan mudah mencerap jadi. Kan yang pertama kali itu kebutuhan emosional dulu tuh. Yang nggak pernah jarang sekali disebut gitu. Iya. Tapi beberapa case juga ada yang pacaran itu positif. Harusnya menjadi begitu. Jadi karena saya punya pacar, jadi saya semangat belajar. Exactly anjis. Exactly anjis.
Exactly anjis. Ya, tapi itu kalau untuk zaman sekarang pacaran itu jadi positif itu hambar. Ya 1 banding berapa lah Iya. gitu dari hasilnya yang positif, misalkan dari 1.000 pasangan anak pelajar yang pacaran, berapa persen sih yang benar-benar saling support untuk belajar sampai dapat universitas terbaik gitu. Atau malah sekarang dijadiin alasan aku mau fokus belajar dulu. Karena kalau pacaran cuma ngobrol doang, geus baca ini urang. Itu buat klasik. Klasik. Tapi benar juga. Kalau ngomongin kebahagiaan Atau- dalam pelajar, hah? Atau kamu mah ini terlalu baik buat aku. Bosan ya gitu. Kayaknya kamu terlalu baik buat aku. Itu sekarang masih ada kayak gitu. Enggak kayaknya. Kayaknya udah nggak ada ya. Sekarang mah lu nggak asik. Udah nggak cocok. Tongkrongan lu nggak keren. Kamu nggak pakai iPhone gitu. Kamu nggak pakai iPhone. Nah itu mungkin yang Kamu sekarang pakai Mio sekarang gitu. Nggak Yang- pakai Oh iya. Apa yang dibawa? apa yang dibawa. Padahal itu anak SD. ini perbedaan mungkin zaman dulu itu kali ya. Ya kalau anak SD di sekolah internasional ya wajar. Udah bagus-bagus kan semuanya. Ya tapi kan nggak ada yang bawa Mio juga. Anak SD ngapain? Iya itu pencapaian itu gitu. Jadi anak SMP, SMA itu butuh pencapaian sekarang. Ya. Kalau dulu mas, kalau Ya, kita mah kan apa sih? pencapaian itu maksudnya bahasa kerennya sekarang itu kan eksistensi. Eta. Makanya kan banyak tongkrongan-tongkrongan Iya, tuh. jadi Gitu. banyak bebannya sekarang teh. Bridgingnya oke di sana. Iya, sejak zamannya film Dilan. film dia. Padahal Dilan tuh kan Dia kan padahal 90-an ya. nyeritain 80-an. Iya. Di film Dilan waktu itu keluar, saya mau percaya gitu ya karena di rumah saya itu dekat sekolah. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, yang anak SMA ini tiba-tiba Hayang bikin spanduk di warung. Di tempat tongkrongannya itu gitu. Oh. Sejak munculnya itu film Iya, Dilan yang iya. pertama. Iya, Jadi aya nu kieu gitu Iya. kan. Itu istilahnya komun. Jadi orang tuh kadang-kadang sekarang milih sekolah. Anak SMP ke SMA milih sekolah SMA itu lihat komunitasnya apa di situ yang jalan gitu. Iya, untuk eksistensinya, Aktualisasi diri. aktualisasi. Padahal sebenarnya udah waktunya belum umuran segitu udah ngurusin gitu. kalau Dari SMA. SD sih sebenarnya udah aktualisasi diri, cuman kan harusnya itu diarahkan sama sekolah, sama orang tua yang berdasarkan minat dan bakat itu kan. Aktualisasinya sudah terarah gitu. Karena di sekolah dituntutnya akademik, Akademik, akhirnya bukan ranah saya nih. Saya mah nongkrongnya bahas politik di sekolah nggak boleh. Misalkan, misal gitu. Iya. Bikinlah tongkrongan yang Bahas ngomongin politik. bahasan politik. Gitu. Anak SD udah ngomongin politik. Ngomongin filsafat misalnya kan anak SD. Wah, bid'ah nih. Kata-kata dulunya kan. Filsafat bahasannya beda. Iya kan ada kayak gitu-gitu kan. Iya sih benar. Iya filsafat anak SD kali. Sahabat anak SD. jadi tapi cukup aneh juga aktualisasi diri sekarang itu kan banyak ya salah satu Ke fisik lah. maksudnya kita juga nggak bisa nyalain teknologi kan, tapi salah satu dampak positif teknologi itu kan ngebuka beberapa pintu lah aktualisasi diri. Iya, betul. Misalnya contohnya ya Mengakomodir ya. akomodir, misalnya ngomong YouTube atau Spotify misalnya. Waktu dulu kan zaman kita masih SMP SMA mau main musik atau kuliah main musik ya pintunya satu label gitu, masuk major label atau indie label waktu itu, manggung segala macam. Nah sekarang untuk aktualisasi diri di seni kan khususnya musik ya udah tinggal recording lagu masukin Spotify atau masukin YouTube beres gitu. SoundCloud ya. SoundCloud dari zaman dulunya SoundCloud, atau yang nulis tuh apa sih dulu yang sempat MySpace kayak dulu kan aktualisasi diri. Banyak banget kayak webtoon untuk yang suka gambar komik segala macam. Cuman ya nggak tahu akhirnya hal itu kan nggak banyak dilihat tuh sama banyak orang mungkin. Banyak orang. Gitu. Jatuhnya aktualisasi diri balik lagi ke juara Olimpiade Sains gitunya misalnya ke akademik lagi. Ya karena nggak itu sih emang bener fasilitasnya kurang banget, sama industrinya juga nggak mau rugi gitu banyak kan. Kalau misalnya ngomong seni gitu ya, mana ada sih industri yang sekarang
industri besar terus ngangkat band dari kecil gitu. Pasti dilihat anjing follower gede, tarik. Wah anjir ini viewernya bagus, tarik. Kalau sekarang kan patokannya nggak kayak dulu harus dari nol, dari panggung ke panggung, kafe ke kafe. Kalau sekarang lihat aja followernya, lihat aja viewersnya. Oh ini oke nih, kira-kira ada cuannya, tarik. Tapi kan menguntungkan juga buat industri musik kan. Betul. Tapi buat artisnya ekosistem bisnisnya ekosistem bisnisnya jadi makin pas senggol-senggol gitu. Kayak PNS kan. Senggol-senggolan. Tapi ada yang nggak berubah, maksudnya kalau misalnya anak sekolah tuh kayak pamer pencapaian orang tua kan. Aja. Dari dulu sampai sekarang kayaknya masih terjadi gitu. Masih. apa sih Privilege. pencapaian orang? Iya, Iya. maksudnya pamerin harta orang tua. Ini dari dulu sampai sekarang itu masih jalan sih. Masih kan? Dari Cuma dulu sekarang juga udah ada Itu kayak mah gitu. berarti alamiah. Oh iya. Tapi kayaknya sekarang lebih masif ya, lebih viral ya. Iya. Iya nggak sih? Ya karena orang tuanya sibuk bekerja dan uangnya banyak. Sih benar. Jadi banyak yang bisa dipamerkan. Ya, tapi kan yang nggak banyak juga masih banyak gitu. Tapi kalau dulu misalnya, kalau dulu tuh ya balik lagi ke dulu, bukan dulu juga lebih baik. Bahwa orang pamerin apa sih? Barang-barang yang bisa dipamerin gitu pada waktu itu ya sebenarnya paling mahal PS. Karena nggak bisa pamer PS juga Iya di sekolah mah. harus ke rumahnya. Paling motor yang dipakai gitu kan. Oh iya. Tamagotchi, dulu Tamagotchi. Tamagotchi. Ada yang Tamagotchi. Wah, palsu. Tamagotchi. Dulu paling pamer jajan, uang jajan seberapa. Iya. Apa gede-gede uang jajan. Enggak ada sih. Apa gede-gede uang Kayaknya jajan. ya kan Coba sekaya-kayanya anak sekolah zaman dulu mah enggak ada yang yang gede banget. kalau misalnya dia punya duit lebih malah banyak jajanin orang biasanya. Kalau nggak pelit, Kalau nggak pelit. Enggak, kalau pelit dia digebukin. bawa KWC. Di bawah Oh, WC. itulah yang memancing kekerasan di belajar. Masalah kopet. Masalah kopet bisa jadi kekerasan kalau zaman dulu. Mungkin ada kesenjangan tentang ketampanan. Dia tampan sendiri, tarik ke WC, gebukin. Padahal kan nggak ngurangin tampannya juga ya. Sampai ganteng. Iya, masalahnya kan yang lain nggak kebagian. Ya juga. Cuma untuk masalah Semua cewek ke dia kan. misalnya cewek kayaknya nggak perlu tampan sih. Jadi anak basket aja. Jadi anak Iya dulu mainstream banget ya kalau misalkan keren ganteng Anak basket. nah basket. Tapi cewek juga rentan di gencet Ya harus genjet. sama anak cheerleader. Oh iya. Nggak boleh Iya, lebih cakep bener. dari cheerleader. Nggak boleh. Kalau ada cakep yang- kenapa nggak join kami? Itu nggak boleh ada yang lebih cantik dari anak-anak cheerleader. Iya. Kalau ada yang lebih cantik dan nggak join, gencet. Iya saya intinya ya dulu zaman SMP saya juga gitu. Anak cheers itu yang selalu wow banget di sekolah lah. Yang cantik-cantik terus dandan make up. Di STM ada cheer. Nggak ada. Boys. Pom boys. Boys. Ini ngomongin cheerleader kan STM ya. Tapi kalau di STM itu anak basketnya dapetinnya cewek-cewek luar. Jadi anak STM pemain basket itu keren banget gitu. Jadi siap tempur lah kalau jadi bayangan itu kalau cewek dapetin anak STM pebasket tuh wah dilindungi gitu karena kayaknya tuh brutal gitu, siap tempur buat berantem. Gengsinya tinggi lah. Gengsinya tinggi. Motor Tiger. Top 3. Tapi sayangnya kalau zaman saya dulu STM itu jarang yang ganteng. Kenapa? Kucel-kucel aja anak STM zaman dulu kan berkumis gitu. Jadi udah apa tampilan-tampilan kepala sekolah gitu. Kayak Sidul. Kayak Sidul gitu kan kumisan. Kumisannya tuh kumis-kumis beneran bapak-bapak gitu, nggak kayak yang sekarang di trim gitu, bagus-bagus enggak gitu. Cuma kan dia barber kan jarang banget tukang cukur. Ya, terus cukurnya asgar gitu. Ya, padahal kan sama-sama aja sih. Bedanya kalau nanya, pernah nanya bedanya kalau pangkas rambut biasa sama barber apa sih? Kursinya bisa diputer, bisa dinaik turun. Cuman beda kursi doang. Barber itu yang paling dulu ngebedain tuh kalau barber shop itu bisa keramas. Kalau tukang cukur enggak. Jadi udah beres cukurannya pasti banyak rambut dan gatal-gatal. Tukang cukur di urang mah terus pijit.
Udah gitu tuh. Karasa teh nyeri teh. Udah dari awal. Ya, Dari awal. benar. Plus pijat. Plus pijat bukan pijat plus. Iya. Terus pijat. Plus pijat. Nah, tadi kayak kekerasan itu kan misalnya tadi udah di SMA tadi mah ya kalau misalnya yang kayak gitu kekerasan bawa ke WC pukulin. Tapi kalau misalnya zaman sekarang nih kayaknya di tingkat SD juga ya dulu juga ada sih anak kecil berantem mah ya biasa lah. Ada. Tapi kan konteksnya bukan sengaja melakukan kekerasan gitu, bukan bullying lah. Kalau dulu mah biasanya memang berantem kan, kalau anak SD berantem adu fisik gitu ya karena perbedaan pendapat aja biasanya gitu. Kalau sekarang tuh kan udah terjadi tuh bullying Iya, banyak di banget level anak-anak SD. yang anak-anak SD dibully itu bunuh diri. Ya. Anak-anak SD dibully kabur gitu atau Gak mau sekolah lagi, nggak mau sekolah lagi gitu. pindah homeschooling. Homeschooling. benar. Kalau misalnya ngomongin mentalitasnya berarti anak dulu sama anak sekarang beda berarti ya. Apakah anak-anak zaman dulu atau 90-an ini lebih strong, lebih kuat dari anak-anak sekarang? Bukan lebih strong karena emang nggak ada alasan untuk ngebully, maksudnya nggak ada kepikiran untuk ngebully juga sih. Iya. Dan hampir karena dari sisi ekonomi itu kan cukup merata lah. Iya, anak Nah, 90-an ya. itu ya kita kan dulu di SMA mediocre lah ya. Ini bukan nggak favorit banget kan. Iya. Di apa? Medan. SMA mediocre lah. SMA SMP SMA atau SMA. SMA yang kita itu semuanya pilihan kedua. Iya, berarti kan mediocre. Pilihan kedua. Ada yang pilihan ke satu terus kita kan memandang dengan remeh. Di situlah pembulian terjadi. Jadi iseng ditanya di sini pilihan pertama apa kedua? Pertama. Gila. Tapi ya memang rata-rata ya ada sih yang kaya banget ada, tapi 1-2 lah. Iya, 1-2. nggak banyak. Yang salah satunya membantu kita di legalitas. Legalitas. Ya tapi nggak banyak bertingkah loh kalau misalnya yang Iya, banyak duit pada masa itu ya. Pada masa Nggak itu. tahu kalau di sekolah lain, kalau di kita tuh dulu yang banyak duitnya ada satu yang bertingkah dan itu pun murid baru. Iya. Dan Pindahan, akhirnya dipukulin. Tetep aja. Kan zaman dulu emang rata-rata proletar semua kan ekonominya gitu. Iya sih Anak-anak ratanya. proletar semua. Kalau sekarang gapnya gede. Lumayan. Karena kan satu sistem sekolah zonasi gitu ya. Iya. Kalau di swasta yang memang masuknya tes dan bayarnya lumayan besar, Iya. itu pasti rata. Rata. Berarti kan mampu semua. Mampu dan otaknya encer Ya, semua gitu. betul. Kalau di sekolah-sekolah sekarang negeri yang sistemnya zonasi, gapnya besar. Iya. Gitu, dari yang mungkin kalau di pelajaran aja gitu ya, yang nilainya 0 sampai 100 itu ada semua gitu dalam satu kelas. Karena zonasi itu gitu. Dengan pencapaian orang tua atau si anak ini difasilitasi sama orang tua itu Nah, pasti beda-beda. Kalau gitu berarti apakah sistem zonasi ini bermanfaat atau enggak, atau sukses atau enggak? Ya, Kayak misalkan tadi kayak segala level ada gitu, yang kaya yang miskin digabung bareng-bareng, atau misalkan kayak sebelumnya yang ini sekolah untuk isinya ya orang-orang kaya aja, orang-orang yang menengah, orang-orang yang bawah dipisahin gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya gini Om, zonasi itu salah satu cara untuk meminimalisir kemacetan. Alasannya kemacetan. Ya, alasannya kan kemacetan. Jadi kalau misalkan ini orang Cimahi, dia sekolahnya memang masuk di Bandung gitu ya. Orang Cimahi sekolah di Cileunyi gitu. Nggak mungkin sih Bandung. Bandung lah. Nggak ya. mungkin, Favorit ngapain Bandung misalkan. Ke Bandung itu kan jarak tempuh jauh gitu ya, terus mungkin macet lah ya. Ada yang dari Bandung sekolah di Cimahi juga kan ada gitu. Ada. Jadinya saling ini. Nah kalau zonasi kan nggak terlalu jauh untuk meminimalisir. Jadi kalau nganterin itu dalam waktu 5 menit atau 10 menit itu udah sampai gitu. Itu bagus untuk pagi-pagi kan, atau pulang sekolah itu nggak terlalu inilah, si anak-anak ini nggak terlalu jauh ke sekolah.
Tapi di satu sisi yang dulu itu masuk sekolah berdasarkan NEM, hasil ujian nasional gitu ya. Ada effort, ada usaha untuk capai nilai yang paling tinggi secara akademik gitu. Jadi ketika dia masuk di salah satu sekolah itu ada passing grade gitu. Passing grade itu berarti nilai terendah yang masuk ke situ, minimal nilai minimal yang paling bawah gitu. Nah akhirnya kan berarti kita tahu bahwa secara kemampuan akademis dia itu levelnya begini gitu ya, di bawahnya nilai segitu. Makanya muncullah sekolah-sekolah favorit kayak SMA 3, 5, 2 gitu ya, 4 gitu. Itu kan karena ada passing grade yang itu. Nah sekarang kan karena nggak ada, akhirnya secara effort untuk akademik ya nanti aja, yang penting mah bisa masuk perguruan tinggi gitu ya. Di sekolah itu nggak terlalu ini. Betul. Jadi ada plus minusnya lah. Cuman ya lihatnya kan tujuannya zonasi bukan, ya nggak tahu sih, mungkin udah dipikirin sama ahli-ahlinya juga ya. Iya. Gitulah. Gitu. Tapi Enggak, maksudnya kan jadi kayak apa ya? Daya juang yang hilang gitu. Daya juang Ya makanya sekarang tuh banyak yang ke sekolah swasta yang memang bagus secara akademik. resikonya tapi Mahal. tapi kalau misalnya zonasi itu guru kena zonasi nggak sih? Enggak. Nah menurut gua salahnya di situ. Harusnya ketika gurunya juga dizonasi, berarti kan gurunya tuh tahu rumah anak ini di sini segala macam. Jadi ke aktivitas anaknya ke kontrol juga sebenarnya gitu. guru ngajar di Bandung, tapi kan gajinya nggak cukup, jadi harus beli rumah di Malayang. Murah, jauh lah, anggernya macet. Harusnya gurunya juga zonasi. Jadi dosen di Antapani, beli rumah subsidi di Sumedang. nah itu Di jalannya aja udah 2 jam. berarti tempat sampai kuliah juga zonasi. Kebayang kalau misalnya sampai kuliah kan sistem zonasi. Coba yang kuliah di ITB masa orang-orang kebun binatang. Ya itu teh ya mungkin salah satunya kenapa pendidikan itu harusnya tidak dicampur aduk dengan politik dan yang lain-lain. Tidak dijadikan industri gitu. Kan sekarang universitas negeri juga berkontribusi sama APBN. SPP mahasiswa di negeri juga kan kontribusinya ke APBN. Oh setor ya? Setor. Nah itu mah nggak usah ditutup-tutupi lah, emang udah situ. Terus zonasi menumbuhkan sekolah-sekolah swasta yang harganya mahal, tentu bayar pajak. Gitu. Kalau Ya dari sisi ekonomi mungkin jadinya bertumbuh dan banyak pemasukan, tapi kan dari sisi pendidikannya, Geng, tapi kita kejauhan dari materi tema ini. selalu gitu. Selalu begitu pada ujungnya. Terakhir. 10 menit terakhir. Kira-kira gimana caranya Untuk kita agar bisa lebih bahagia? wah ini kayaknya ke Spotify aja deh. Udah baru tag yang pertama. Beneran ini mas serius. Jadi kan dimulai dari diri sendiri, kata Agim juga. Dimulai dari hal terkecil. Dimulai dari lingkungan kita. Gimana caranya biar kita bahagia. Jadi nanti mendidik anak-anak dan ngasih contoh ke para remaja ini. Baik ini gaya gini ya. So bijak banget. Tapi menurut orang gini, untuk kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita bahagia itu urusan kita sendiri. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita buat anak kita bahagia? Dan mahasiswa kita menjadi bahagia agar mereka bisa mencapai prestasi dengan baik. Ya, sudah cukup satu itu aja lah. Itu. Yang lain jadi gak usah. Yang lain nggak usah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah dengerin podcast obrolan tapir. Jangan lupa dengerin video kita di YouTube
Dan dengerin videonya di YouTube. Video sih. Audio. Dengerin audio podcast kita di YouTube dan di Spotify dengan nama yang sama, Obrolan Tapir. Masih bersama kita di Obrolan Tapir. Sampai ketemu lagi. Bye bye semuanya.